Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan penerjemahan dari kitab Injil Yohanes, dan tentu ini merupakan lanjutan daripada pelajaran sebelumnya. Saat ini yang akan kita terjemahkan adalah Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19. Nah, ini adalah ayat yang akan kita baca dan kita terjemahkan. Nah, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu menurut pembacaan daripada Erasmus. Jika Anda ingin mengikutinya, silakan mengikuti dan kita baca bersama-sama. Kita akan baca lebih lambat dan Anda bisa mengikutinya. Yang pertama mulai dari kata sini, dari awal kalimatnya. Kai haute estin hematuria tu Ioannu hote apesteilan oi Iudaioi ex Hierosolumon hiereis kai levitas hina erotesosin auton sutis ei. Nah, seperti biasa yang akan kita lakukan adalah kita lihat dulu manakah yang di sini termasuk kata kerja. Kenapa kita perlu mengamati kata kerjanya? Karena kata kerja itu menjadi hal yang memimpin kita ke arah mana kita akan menerjemahkan kalimat ini. Jika dia bentuknya present seperti apa, nantinya kita akan menerjemahkannya. Nah, ketika dia berbentuk future atau berbentuk daripada aorist atau bentuk imperfect, itu akan menentukan arah kemana kita harus menerjemahkannya. Nah, dalam hal ini yang akan kita amati adalah terlebih dahulu adalah dari awal kalimatnya. Kita lihat, kita perhatikan ada kata estin, itu adalah kata kerja, walaupun dia linking verb, kita kategorikan dia sebagai kata kerja. Dan yang kedua tentunya kita lihat terus ada di sini apesteilan, kata kerja yang kedua, dan kata kerja yang ketiga ada di sini erotesosin, dan kata yang keempat adalah yang terakhir ini ei. Tentu Anda sudah mengetahui ini adalah merupakan daripada konjugasi daripada emi. Dia adalah to be atau linking verb, sama seperti estin di sini. Nah, kita akan perhatikan satu persatu akan kata kerjanya, kita berikan konjugasinya atau passingnya. Nah, estin tentu bukan hal yang sulit bagi kita karena dia present indikatif third singular dari emi, artinya he is atau dia adalah. Kemudian kata apesteilan, dia adalah dari aorist, active indikatif third plural dari apostelo. Apostelo itu dimana kita bisa sering mengenal apostle atau messenger, dan orang yang dikirim di sini, they sent away. Yang mengirimkan adalah apostelo. Nah, yang ketiga ini adalah erotesosin. Dia juga dari aorist yang bentuknya subjunctive. Nah, ini yang bentuk omega di sini atau huruf omega di sini menunjukkan dia subjunctive. Kemudian sigma di sini tentu menunjukkan dia aorist plus augmentnya. Nah, dia first aorist active subjunctive third plural erotao, they might ask, mereka menanyakan. Nah, yang terakhir adalah ini ei, dia dari emi, dia present indicative second singular emi, you are, engkau adalah. Nah, selain daripada apa yang sudah kita garis bawahi dan kita berikan passingnya di sini, tentu kita harus amati dulu manakah yang merupakan subjeknya di sini. Ketika kita ingin mencari subjek, kita harus melihat mana yang merupakan bentuk nominatif. Ini adalah nominatif auto dari autos, aute bentuk feminin, tapi ini juga adalah bentuk daripada nominatif feminin marturia. Itu menjadi penting bagi kita untuk kita analisa. Yang kemudian adalah hoi iudaioi, juga bentuknya nominatif. Kemudian masih adakah nominatif di sini? Tidak ada lagi. Selain daripada nominatif, kita tentu melihat ada yang bentuknya memakai kata depan yaitu ex atau ek. Nah, di sini dia exerosolumon yang artinya adalah dari Yerusalem. Kemudian di samping kata atau frasa ini ada hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu ini kata hote. Hote artinya itu adalah when, kapan atau di mana. Kemudian ada kata yang lain berkaitan dengan subjunctif. Ketika ada subjunctif menunjukkan suatu purpose, biasanya ada kata hina.
Nah, lihat di sini saya garis bawahi dengan 2 garis di sini menunjukkan suatu hal yang penting kita ingat dan kita perhatikan. Baik, tentu seperti biasa saya mencoba memberikan diagramnya untuk mereka yang ingin menganalisanya, mengamatinya, untuk mempermudah bagaimana mereka bisa memberikan tafsiran terhadap ayat ini. Dan saya berikan di sini ada diagramnya, dan mudah-mudahan diagram ini bisa bermanfaat dan menolong mereka yang ingin mengerti maksud daripada ayat ini dalam memberikan suatu tafsiran. Nah, tentu yang akan kita lakukan sekarang adalah menerjemahkan daripada ayat ini. Nah, kai, and, this, ini dari kata hotos, masih ingat kata hotos? This one, this, dalam hal ini dia berbicara tentang witness, maka dia tidak berbicara tentang orang, tapi hanya memberikan suatu demonstratif. This is the witness of John when the Jews sent, ini adalah send priest and Levites from Jerusalem so that they, here di dalamnya ada subjeknya, they might ask him, who are you? Maka terjemahannya adalah, this is the witness of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem so that they might ask him, who are you? Dalam bahasa Indonesia tentu artinya sangat mudah, dan ini adalah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi mengirimkan imam-imam dan orang-orang Lewi dari Yerusalem agar mereka menanyakan dia, siapakah engkau? Mudah bukan? Dan tentu masih banyak hal yang perlu kita pelajari ke depannya berkaitan dengan bagaimana kita menerjemahkan suatu kalimat dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Tenses harus kita pelajari, dan fungsi daripada tenses, frasa, noun, semuanya perlu kita pelajari agar kita bisa menafsirkan suatu ayat dengan benar, dengan maksud yang sesungguhnya sebagaimana Tuhan inginkan. Jika Anda ingin menerjemahkan, mengetahui terjemahan untuk ayat yang ke-20, saya menyarankan Anda untuk melihat video yang selanjutnya, dan mudah-mudahan Anda juga diberkati melalui penerjemahan ini. Dan saya berharap teruslah belajar, jangan pernah putus asa. Teruslah mencoba untuk bisa menerjemahkan ayat-ayat kitab Perjanjian Baru dengan baik dan benar. Ingat, tujuan akhir kita bukan hanya menerjemahkan, tapi bagaimana kita bisa melakukan penafsiran yang benar, eksegesis yang benar, sehingga kita bisa mengerti maksud daripada Tuhan ketika Dia menyampaikan ayat-ayat tersebut melalui hambanya. Kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan menolong Anda untuk terus boleh belajar. Sampai ketemu kembali.